Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama aku. Kenalin, nama aku Weni Antika, asal aku dari Medan. Dan salam kenal untuk kalian semua kawan-kawanku. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua kawan-kawanku yang udah mau singgah di video aku. Karena kebetulan memang ini adalah video pertamaku, dan aku harap kalian bisa stay di video aku sampai dengan akhir. Nah, jadi di video kali ini aku mau cerita-cerita nih ke kalian semua. Mau bagi-bagi cerita tentang salah satu tokoh inspiratif yang mungkin bisa dijadikan contoh untuk kita semuanya, yakni pemilik dari warung Steak and Shake atau yang sering biasa kita singkat dengan WS. Aku yakin kali kita semua kenal sama warung ini, dan aku yakin kali mayoritas dari kita semua pernah ngerasain makanan yang ada di warung steak tersebut. Tapi sebelum kita cerita nih tentang dari pemilik WS ini, agaknya aku mau cerita dulu nih tentang WS-nya ini, warungnya ini dulu. Karena untuk kalian yang belum kenal sama WS ini, kita kenalan dulu. Dan untuk kalian yang udah kenal sama WS ini, ya udah nggak apa-apa lah ya, dengerin aja. Nah, jadi WS ini kawan-kawanku adalah salah satu kedai makanan yang memiliki menu andalan, yakni aneka steak dan milkshake yang pada dasarnya disukai banyak oleh masyarakat. Nah, jadi kenapa nih warung steak ini tuh banyak disukai oleh masyarakat? Karena memang rasanya itu pas di lidah kita dan harganya itu betul-betul terjangkau lah kali. Jadi menu awalnya itu ayam kemudian dibalut dengan tepung. Jadi dia tuh kayak ayam Kentucky gitu kan Terus dibalutlah terus disiramlah sama bumbu kental yang menjadi ciri khas dari steak ini. Kemudian disajikanlah di atas piring batu itu. Mungkin kalian tahu lah ya bentuknya tuh. Bentuknya kayak bentuk-bentuk sapi gitu. Aku juga kurang tahu bentuknya kayak mana. Pokoknya di atas piring batu lah. Dan untuk steaknya ini itu ditambahin beberapa rebusan, kayak rebusan wortel, kentang, buncis, kemudian ada jagung dan lain-lainnya. Dan untuk masalah harga, kayak aku bilang tadi, harganya itu betul-betul terjangkau. Jadi untuk kita semua bisalah ngerasain WS ini, bisalah kita ngerasain steak, kayak steak yang mewah-mewah itu. Tapi memang ini steaknya bener-bener rasanya mewah, sombong amat, dan bener-bener rasanya itu pas di lidah. Nah, jadi gitulah gambaran dari warung steak ini sendiri dan makanannya. Langsung aja kita kenalan sama pemilik warung steaknya, dan kita cerita-cerita bagaimana proses pembangunan dari warung steak ini sendiri. Oke jadi aku kasih tahu nih ya, pemilik dari warung steak ini itu namanya Bang Jody Brotosuseno. Dengar namanya aja aku udah kecium-cium nih wangi-wangi kesuksesan itu. Jadi Bang Jody ini memiliki satu orang istri, namanya itu adalah Kak Ani. Dimana Kak Ani ini adalah orang yang menemani Bang Jody membangun usaha ini dari yang kecil-kecilan sampai yang besar. Jadi supaya cerita kita ini terarah aku mau simpulkan aja nih cerita-cerita aku ini ke 5 poin yang mungkin akan kita kenal siapa Bang Jody, kita kenal bagaimana usahanya, rintisannya. Jadi akan aku rangkum di dalam 5 fakta tentang Bang Jody. Oke, fakta yang pertama, Bang Jody tidak lulus kuliah karena ingin mandiri setelah menikah. Nah, jadi Bang Jody ini pada tahun 1998, beliau menikah dengan Kak Ani ini dengan usia yang masih terbilang muda, umurnya itu 24 tahun. Dan Bang Jody ini belum lulus di salah satu universitas di Yogyakarta. Jurusannya itu adalah arsitektur. Namun karena tekad Bang Jody yang besar ini, Bang Jody memilih untuk memutuskan kuliah dan ingin lebih fokus untuk ke bisnis, yakni bisnis kuliner. Nah, usut punya usut, ternyata Bang Jody ini terlahir dari keluarga yang lumayan Jadi ayahnya Bang Jody ini memiliki restoran Obong Steak ya, dan terbilang ayahnya memang sudah sukses dalam membangun restoran tersebut. Tetapi dengan latar belakangnya Bang Jody dari keluarga lumayan, itu nggak jadikan mental Bang Jody ini mental-mental anak manja. Malah Bang Jody itu adalah seorang yang pekerja keras, mandiri, yang benar-benar memang melakukan segala sesuatu itu. Misalnya kayak buka usaha itu memang harus tangannya sendiri tanpa campur tangan dari ayahnya.
Fakta yang kedua, Bang Jody pernah usaha roti, usaha susu, dan usaha kaos. Nah, jadi sebelum membuka OS ini, Bang Jody memang sudah membuka beberapa bisnis kuliner. Contohnya tuh roti bakar, menjualan susu. Namun, karena Bang Jody merasa bahwa itu tidak bisa dilanjutkan dan merasa bahwa usaha itu gagal, maka Bang Jody memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut. Dan dari usaha itu, Bang Jody terbilang agak-agak lumayan lah karena bisa pindah kontrakan bersama istrinya dan hidupnya bisa berkecukupan lah dibilang. Jadi Bang Jody memutuskan lah untuk tidak melanjutkan usaha tersebut. Nah, ini ada yang kelupaan ya aku ya. Bang Jody itu pernah kerja sebagai pegawai di restoran ayahnya. Tetapi karena lagi-lagi tidak mencukupi nih kebutuhan istrinya, kebutuhan keluarganya, akhirnya Bang Jody keluar dari restoran ayahnya. Karena memang mental-mental Bang Jody tidak mental-mental anak manja, Bang Jody sama sekali tidak meminta jabatan kepada ayahnya untuk berada di restoran ayahnya tersebut. Nah, lanjutlah kita ke fakta yang ketiga. Bang Jody ingin membuat steak untuk semua kalangan. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Bang Jody membukalah warung steak itu di depan rumahnya bersama istrinya dengan modal 100.000 rupiah. Karena hanya bermodalkan 100.000, otomatis itu tidak cukup untuk membangun usaha Bang Jody. Akhirnya Bang Jody bersama istrinya memutuskan untuk menjual motor satu-satunya. Padahal ya kalau dipikir-pikir kan ayahnya punya restoran nih, pasti ayahnya orang yang kaya raya gitu kan. Bang Jody kenapa nggak minta aja nih sama orang tuanya, pasti gitu kan. Tapi enggak, Bang Jody memang betul-betul anak yang mandiri, nggak mau campur tangan sama ayahnya. Memang dia bener-bener ingin murni usaha itu dari tangan dia sendiri gitu kawan-kawan. Nah, ketika sudah menjual keretanya, barulah Bang Jody bisa membuka warung steak itu agak besar. Sebenarnya nggak besar kali sih, pokoknya sederhana lah. Kemudian dengan bermodalkan penjualan motor tadi, barulah Bang Jody bisa membuka warung steak di depan rumahnya dengan memiliki, awalnya tuh cuma memiliki 5 hot plate, kemudian hanya memiliki 5 meja, dan kapasitas orangnya itu hanya 20 orang yang bisa makan di situ. Jadi Bang Jody juga cerita banyak lah jatuh bangun yang udah Bang Jody rasain, terutama pas lagi pertama penjualan itu ya. Jadi bener-bener Bang Jody itu sama istrinya aja berdua gitu. Kadang Bang Jody jadi kasir, kadang Bang Jody jadi pelayan, atau sebaliknya istrinya jadi pelayan, Bang Jody jadi kasir gitu kan. Pokoknya bener-bener mereka berdua lah gitu. Dan ada cerita nih dari Bang Jody-nya sendiri, kalau Bang Jody tuh pernah dimarah sama pelanggannya, bahkan dilempar uangnya ke depan wajahnya Bang Jody. Karena pada saat itu Bang Jody jadi lagi kasir, dan Bang Jody mungkin karena baru pertama tuh ya, jadi lama lah untuk melayani si pelanggan ini tersebut. Mungkin pelanggan ini juga mau buru-buru gitu kan. Jadi pelanggan ini marahlah sama Bang Jody, kesel gitu, jadi uangnya dicampakkan gitu kan. Tetapi Bang Jody tuh nggak marah sama sekali sama pelanggan ini, malah Bang Jody tuh bersikap lembut sama pelanggan ini, kayak mana supaya pelanggan ini tuh tetap cinta atau tetap mau balik lagi ke warungnya Bang Jody ini. Aku nggak ngebayangin ya kalau misalnya kita ada di posisi kayak gitu, mungkin kita bisa aja marah. Bahkan kita bisa bilang aja sama pelanggan itu, aku nggak butuh lah duit kau gitu kan, nggak usah lah Wak, kok kesini-sini lagi Wak gitu kan. Tapi Bang Jody salutnya enggak sama sekali kayak gitu. Bang Jody malah melayaninya dengan baik, karena mungkin itu adalah pelajaran untuk Bang Jody ke depannya, supaya Bang Jody bisa lebih baik lagi dalam melayani pelanggannya. Nah, seiring berjalannya waktu, pelanggan-pelanggannya Bang Jody ini banyak memberikan masukan kepada Bang Jody agar Bang Jody lebih bisa membumikan warungnya tersebut, lebih bisa mempromosikan warungnya tersebut, agar warung tersebut bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, jadi pada saat itu Bang Jody menerima segala masukan dari pelanggannya, kemudian Bang Jody membuat spanduk untuk mempromosikan usahanya, kemudian Bang Jody juga membuat selebaran untuk disebar-sebarkan untuk kepada anak kuliah gitu kan. Dan alhamdulillah setelah Bang Jody melakukan hal tersebut, warung Bang Jody mulai ramai dan banyak dikenal oleh orang-orang luaran sana.
Oh iya, aku lupa nih. Jadi Bang Jody ini bangun warung steak ini pertama kali itu di daerah Yogyakarta, kawan-kawan. Di daerah sanalah Bang Jody merintis bersama istrinya hingga sampai sekarang banyak lah WS ini di mana-mana gitu kan. Oke, lanjut saja. Fakta yang keempat, Bang Jody telah memiliki 82 gerai di 22 kota besar. Sombong amat. Jadi ini aku dapat infonya pada tahun 2020 ya, itu sekitar 82 gerai di 22 kota besar. Sekarang kan udah 2021 ya. Mungkin ya Bang Jody udah menambah cabang WS ini, dan aku juga pernah dengar dari Bang Jody bahwa WS ini mau dibuka di negara Malaysia dan Singapura. Tapi sayangnya aku belum cari info atau aku belum tahu apakah memang sudah buka nih di Singapura atau di Malaysia. Jadi untuk kawan-kawan semua, nanti setelah nonton video ini bisa kita cek sama-sama apakah warung WS ini sudah ada di Indonesia atau di Malaysia. Nah, aku dapat satu kunci nih dari Bang Jody kenapa bisa membesarkan usaha tersebut sampai sekarang memiliki gerai yang banyak. Jadi Bang Jody itu punya satu prinsip dalam berjualan. Jadi ketika jualan, ketika ada pelanggan yang memberikan masukan kepada kita terimalah. Dan memang Bang Jody sangat memerlukan masukan-masukan dari para pelanggan. Nah, mungkin misalnya ada pelanggan yang minta menu-menu baru gitu dari WS ini, kemudian disitulah Bang Jody mempertimbangkan bisa atau tidak ini diterima, dan akhirnya mungkin banyak yang bisa Bang Jody terima sampai akhirnya banyak yang suka gitu sama WS ini. Dan dari situlah memang kata Bang Jody WS ini berkembang, karena memang Bang Jody selalu menerima respon atau menerima saran dari para pelanggannya. Lanjut fakta yang kelima, Bang Jody membangun rumah tahfidz untuk penghafal Quran. Nah, ini adalah salah satu yang aku suka banget dari Bang Jody. Selain beliau seorang pembisnis, Bang Jody ini ternyata seseorang yang agamis, dimana Bang Jody mengatakan bahwa setiap usaha yang akan kita lakukan, maka pondasinya itu adalah doa. Jadi kata Bang Jody, minta sama Allah, berdoa sama Allah untuk kelancaran segala apa yang akan kita lakukan. Dan alhamdulillah, mungkin karena berkat doa-doa Bang Jody yang begitu tulus ke Allah, makanya Allah dengar nih doa-doa Bang Jody, dan Allah titipkan segala yang Bang Jody punya sekarang nih, yaitu warung steak yang sudah tersebar banyak di berbagai kota. Dan disitulah Bang Jody sadar bahwa semua itu adalah titipan Allah, dan Bang Jody ini adalah perantaranya. Makanya Bang Jody itu menyedekahkan uang yang dihasilkan dari warung steak tersebut untuk pembangunan rumah tahfidz. Nah, dari yang aku dapat juga kabar-kabarnya nih, Bang Jody itu memberikan paket umroh kepada karyawannya yang hafal 1 juz Al-Quran. Jadi terlihat ya di sini memang Bang Jody ini adalah seorang yang agamis, yang memang tidak hanya mementingkan dunianya saja, tetapi mementingkan untuk akhiratnya. Nah, jadi kawan-kawan, kayak gitulah cerita dari Bang Jody ini. Banyak sekali hal-hal inspiratif yang bisa kita contoh sebagai generasi muda, karena masih banyak lagi perjalanan yang akan kita tempuh untuk menjadi seseorang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan satu yang dapat aku simpulkan dari seorang sosok Bang Jody ini, bahwa apa yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah, dan jangan sombong, jangan menyalahgunakan dengan apa yang udah Allah kasih. Karena Allah juga udah ngingetin kita nih kawan-kawan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan rasa sombong, karena engkau tidak akan pernah dapat menembus bumi, dan engkau tidak akan pernah bisa menjulang setinggi gunung.
Ketika Allah sudah menitipkan harta kepada kita, harta yang berlebih, maka tugas kita adalah bagaimana mengelola harta ini dengan baik, membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Oke, jadi sampai situ aja video aku kali ini. Semoga menginspirasi untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa kawan-kawanku untuk subscribe, like, and share agar aku lebih semangat lagi membuat video-video ke depannya. Oke, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.